Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allah.
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat keselamatan di akhirat. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Panitia Hidrokan. Kepada Bapak Susianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pada termasuk dan pimpinan, yang saya hormati kepada bapak-bapak Wabibul Iman, alhamdulillah kami tidak hadir. Yang saya hormati kepada para bapak ibu, bapak-bapak bapak-bapak dan ibu sekalian beserta para pemirsa. Terima kasih saya menyampaikan atas kehadiran sahabat sekalian yang malam hari ini kita hadir yaitu acara peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ustaz Fadlul Umam bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Saya sebagai panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pertemuan kurang berkenan di dalam hati bapak-bapak dan ibu sekalian, kami sudah semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari panitia penyelenggara. Kami ucapkan acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu, yaitu acara ini yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Fadlul Umam. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد حضرة الكرام yaitu tokoh agama dan masyarakat wabil khusus bersama kami berbeda agama tokoh masyarakat jamaah ibu-ibu dan anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersama-sama menjaga puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dikaruniai kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa kembali melaksanakan kegiatan yang selama ini sudah terjadi hampir 2 tahun. Alhamdulillah saat ini kita bisa mengapresiasikan cinta kita kepada Nabi melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan ini sebagai bukti bahwa kita ini adalah cinta kepada Nabi, kita ini sayang kepada Nabi, walaupun kita belum pernah berjumpa Nabi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan cinta kita ini kelak kita bersama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita mampu menikmati indahnya Islam, kita mampu menikmati indahnya iman, yaitu dengan memeluk agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah jauh-jauh yang untuk sama-sama bersilaturahmi. Kemarin itu masih ada Bapak Sugiarto, akhirnya wali murid ya, orang di sekolahan akhirnya wali murid mau rumah anaknya atau gimana, ya tentunya mau untuk solusi, mau tak nolak ini ragu-ragu, nggak tak nolak apa ya, sebenarnya sama aja saya sama Pak Huzain sekelas, diangkat sekelas, dipecat sekelas. Sama-sama jadi petugas pemburu saat itu ya, dan SK-nya juga sama, diberhentikannya juga sama, ya, senasib
penanggungan. Bapak-bapak para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya hadir di sini yaitu silaturahmi. Cuma pengen idhol suruh memberikan kebahagiaan kepada saudara saya yang mengundang saya, walaupun nanti ya nggak beda-beda tipis sama Pak Uda ya. Mungkin karena bosan saya untuk Pak Uda terus gitu ya. Sekali-kali ini hanya wajar. Sekali oleh apa sih gantung Pak Uda. Iya, menang hitamnya wanita banyak orang. Ibu-ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, terkait dengan peristiwa Maulid Nabi ini, apa sih yang sebenarnya harus kita contoh pada diri Nabi? Kalau kita menceritakan tentang kebaikan Nabi, saya sendiri tidak sanggup. Kebaikan Nabi itu baik dari badannya itu sudah baik, ya, bahkan keringatnya yo harum apa dhewe mau nunggu apa ya, baru pakai baju wis semaput bojone apa maneh kalane dibuka mendem ya. Kalau Rasulullah itu keringatnya wangi Bu, mau nuntuk Rasulullah ya, keringatnya wangi ya. Uyuwe ayo ngapunten uyuwe itu dadi rebutan hewan. Langsung entek sampean. Kalau peniru Kanjeng Nabi kaya apa? Klambine paling kaya ngene iki kata kaya Kanjeng Nabi. Nek ora ya sampai juga Kanjeng Nabi juga. Nutupi aurat wis kaya Kanjeng Nabi. Nah mau niru apa banyak, tapi kalau untuk diceritakan pada malam hari ini nggak akan habis. Bahkan saya sendiri saya mau pamit pulang aja, tidak sanggup menceritakan semua kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari ini yang pertama mohon kita niati kita ini hanya sekedar pengen ikut sedikit dari sifat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu misalkan. Sampai Abu Bakar itu begini Bu, ketika Nabi itu misalnya Kanjeng Nabi misalnya kan lahir kan hari Senin sudah tahu, 12 Rabiul Awal sudah tahu di pujian bulan balik hafal ya. Abu Bakar itu pernah bertanya kepada istri Nabi, ya Siti Aisyah, pekerjaan apa yang selama ini dilakukan Kanjeng Nabi yang saya belum pernah melakukannya? Saya pengen. Nah ternyata Nabi itu para hadirin setiap pagi, setiap sore itu ke pasar. Di situ ada seorang buta, ya, buta itu pincek nih loh buta, matanya nggak ketok itu. Itu apa? Disuapi Nabi, tapi sak dereng nyuapin itu dihaluskan makanannya itu, dilembutkan, disuapkan oleh itu dengan apa? Dengan suapan yang lembut. Padahal ya orang buta itu senantiasa mencaci maki Nabi. Muhammad itu gendeng, Muhammad itu sampel, Muhammad itu tukang sihir, pokoknya sembarang elek-elek. Padahal semua itu Kanjeng Nabi. Cobi kula misalkan, kula nyuapi, kula senuapi, kula elek aku. Pak Umam itu sampel, ya. Pak Umam itu gendeng, ya, mungkin nggak kita tak suapi tak dulek udah kurang ajar udah dipakani tambah itu Kanjeng Nabi. Sampai sakit itu, boten sakit. Itu Kanjeng Nabi. Saking apa? Saking luar biasa akhlak. Nah itu setiap hari itu Abu Bakar itu sama pengen nyuapin itu kok nggak bisa beda ini. Orang lembut ini biasanya kalau nyuapin saya itu lembut.
tahukah kamu setiap pagi yang muat itu memang bukan saya, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kanjeng Nabi sudah meninggal. Akhirnya apa, nangis terseduh-seduh. Dia langsung saat itu masuk Islam di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai pengen niru, monggo sampai niru dulu nih wong elek koyo ngono, sampai dulu Nabi hebat sampai. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang ya, makanya Rasulullah itu diutus itu untuk menyempurnakan akhlak kita yang nggak baik jadi mulia. Kita belajar dari Nabi itu mulai dari ucapan Nabi ya apik, ya, dari perbuatannya ya apik. Karena apa? Semua yang ditimbulkan oleh Nabi itu bukan keinginan Nabi semata, tapi in huwa illa wahyu yuha. Semua itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Panjenengan kan enak dia. Enak ketika sampai gini pengen dapat syafaat. Saya itu nangis. Nangis saya itu ketika Nabi menerima wahyu posisinya di Gua Hira. Gua Hira itu Pak ya, tempatnya itu tinggi sekali. Kalau saat ini mungkin ada tangganya. Ya alhamdulillah dengan saya cuma menceritakan ya nikmat ya saya pernah ke sana itu tempatnya tinggi sekali Gua Hira itu. Kalau tangganya dihitung itu beribuan kayaknya. Pada saat itu Nabi mau menerima wahyu itu kan kita enak. Kanjeng Nabi kula nyuwun syafaat, kanjeng Nabi enak tenan. Tapi kalau lihat perjuangan Nabi di Gua Hira itu, ya Allah, luar biasa. Gak ada lampunya pada saat itu, gak ada lampunya, tempatnya itu gunung itu tidak ada tangganya Mas, batu terjal itu. Ternyata Pak di Gua Hira dia Pak berhari-hari pengen apa? Hikmat mendekatkan diri kepada Allah, pengen menerima dapat wahyu yang pertama. Sedangkan itu dikirimi istrinya itu dalam kondisi hamil. Kita enak di sini umatnya jalur syafaat, enak tenan. Padahal Pak Nabi itu memang seperti itu. Bahkan Nabi mulai bangkit itu nanti umat mana umatku. Langsung cirinya apa? Cirinya ya sampai itu akeh sholawat. Ya, akeh maca sholawat kados sampean niku. Kalau di Mekah tidak ada Mas orang sholawatan. Mungkin merasa dekat sama kanjeng Nabi. Ya wajar lah kita yang jauh dari kanjeng Nabi ungkapkan senang kita ya dengan joki terbang. Ya mending daripada joki bojo terbang. Karena apa? Kita cinta kepada Nabi. Kalau memang orang cinta kepada Nabi itu tidak ada salahnya, ya sholawatan memang itu disuruh. Makanya dalam satu kitab dijelaskan begini, orang cinta itu enggak. Suatu ketika ada orang itu, ini ceritanya dalam sebuah kitab itu, ada orang itu punya amalan, begini amalannya itu. Shallu alaika ya Muhammad, yaitu baca itu Sayyid Asyibli namanya. Sayyid Asyibli itu lebih amalannya itu baca akhir surat At-Taubah, dua ayat akhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sholawati Allahumma sholli 'alaika ya Muhammad itu sudah. Ternyata Ibnu Junaid itu mimpi itu di kalangan
tabi'in. Itu mimpi ketemu seseorang yang keningnya itu dicium oleh Nabi. Kening itu batuk itu kening. Nah, dicium oleh Nabi, akhirnya tanyalah si Ibnu Junaid ini, ya Nabi, kenapa engkau kok sampai segitunya nyium jidatnya Sayyid As-Siddiq? Apa yang menyebabkan engkau sampai nyium jidatnya Sayyid As-Siddiq? Ini adalah salah satu umatku yang senantiasa dia bersolawat kepada. Akhirnya suatu ketika Sayyid As-Siddiq ini sowan tentang Ibnu Junaid. Ibnu Junaid langsung terwangkul, langsung jidatnya itu dicium gentian. Kenapa kamu kok cium aku? Hidup-hidup nyosor, kata-kata gitu. Kok hidup-hidup nyosor baru, gak ngerti baru mambu terasi. Mungkin kayak gitu Pak. Sayyid As-Siddiq, saya ingin pengen barokah Sayyid As-Siddiq. Kenapa? Karena saya melihat dalam mimpi saya keningmu itu senantiasa dicium oleh Kanjeng Nabi dalam mimpi saya. Akhirnya apa? Dia bilang jangan ngomong sama siapa-siapa. Ini rahasia. Nah, kalau kita sekarang iki lho bakso ketika cium Kanjeng Nabi pamer lah. Itulah orang soleh di para hadirin. Ada satu cerita para hadirin ya, para hadirin. Suatu ketika ada orang Badui. Orang Badui itu kalau bahasa Jermannya itu desa. Desa itu pokoknya pelosok lah itu desa. Bukan negara petiku punya petiku namanya. Ya orang petiku lah, orang jauh, orang desa. Itu cinta kepada Nabi, belum pernah ketemu Nabi. Tahu-tahu datang ke Mekah, dia itu tawaf itu. Tawafnya itu karena dia ada orang ngerti, orang desa, tapi namanya cintanya itu luar biasa. Akhirnya apa keliling itu? Ya Karim, tawaf itu ya Karim, ya Karim, ya Karim itu ada dibaca. Baca ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya membuat geger satu Mekah. Ini ada jalan sesat ini. Lapor kepada Kanjeng Nabi para sahabat. Ada apa? Kanjeng Nabi. Ada orang Badui tawaf itu bacanya ya Karim, ya Karim. Akhirnya apa? Betul lah Nabi datang ke Ka'bah, lihat orang tawaf itu diikuti di belakangnya Kanjeng Nabi. Orang Badui itu diikuti sama Nabi di belakangnya. Akhirnya saking semangatnya sama loncat-loncat, Nabi juga ikut ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya apa? Sama orang tadi itu Kanjeng Nabi itu dipiting Pak, dasi ditempik. Kamu ikut-ikut ya Karim, ya Karim. Nanti kamu akan saya laporkan sama nabiku. Ya gitu ngoten. Siapa nabimu? Muhammad, padahal yang begitu ini Kanjeng Nabi. Akhirnya sampai apa Nabi itu nangis itu lihat ini lo tidak pernah ketemu aku kok cintanya segitunya. Akhirnya apa Nabi nangis itu sampai geger, ya aras itu geger. Akhirnya apa malaikat Jibril datang, ada apa Muhammad? Ini lo Jibril, ini lo ada umatku yang cinta kepadaku ini loh, aku sampai dikiting kayak gini. Gak ngerti dia mau dilaporkan sama Nabi Muhammad. Padahal kan Nabi Muhammad itu aku, sakitnya itu di sini, ya kan? Itu kan karunyanya sakitnya itu di sini di dalam hatiku, ya kan? Ada kan? Kanjeng Nabi itu kayak gitu. Wah, ya mau mengajak kamu Nabi bahwa kamu itu Muhammad. Akhirnya apa?
Ya Badui ini, kamu tahu kan siapa Muhammad? Wah, Pak, tambah nangis kami. Nah, kan nangis tadi ikutin ya kan? Nah, Muhammad itu aku. Lalu dapat dipeluknya itu si Nabi Muhammad Nabi itu dipeluk. Ya Nabi, aku ini orang Badui, Nabi orang desa Badui, tapi saya ini cinta Nabi. Nabi aku nanti ikut kamu ke surga ya, iya ya Nabi, iya, bilangnya Nabi itu. Siapa yang cinta kepadaku karena ma'ifid jannah. Tapi bilangin tuh Nabi, dosanya juga dihitung. Anu kata Allah, walaupun kamu cinta kepadaku, tapi dosamu juga dihitung. Malah, gak apa-apa, dosaku dihitung. Kalau seandainya Allah pengen menghitung dosaku, maka aku genting ngitung pakai rahmatnya Allah. Kondisi hebat. Seberapa besar dosaku akan saya hitung dengan seberapa besar rahmat Allah. Dosa kayak gini aja dihitung. Nah gitu orang itu. Tapi benar itu. Ketika kita berbuat dosa punya harapan untuk minta kepada Allah sebesar apapun dosa, kalau memang taubatan nasuha, insya Allah diampuni oleh Allah. Apalagi kita punya orang luar biasa yang telah memberikan syafaat ummah, memberikan pertolongan, maka Nabi itu adalah yaitu sebagai wasilah untuk kita dekat kepada Allah. Kita ini dekat dengan Allah itu karena Nabi. Kita tahu agama itu karena Nabi. Kita tahu tuntunan dan tontonan itu dari Nabi semua. Ya. Kita ini punya tuntunan juga dari baginda Rasulullah SAW. Maka kita patut ya, sering banyak baca sholawat kepada Nabi. Karena apa? Kalau kita mengapunten mohon maaf, kalau kita mengandalkan amal kita, ya Allah, betul tidak ada apa-apanya pada hadirin. Sholat kita, aku sholat mas 5 waktu, nggak pernah ketinggalan. Tapi sholatnya model apa? Cobi kula tintanglet. Saya mau tanya, ibu sampai ketika sholat eling ora jumuran, eling mas. Ya, Allahu Akbar. Wah, eling pertama itu bocor Allah itu enak eling Gusti Allah. Tapi di rumah wis eling catetan itu. Iki wayahe dina Senin esuk ndodoli pasar apa ya metu kabeh. Sayuran metu, gedang goreng metu, ya kan? Ya, sholat kita sholat ma'al ghaflah, sholat sama lupa, kadang ingat sholat, kadang ingat utang, kadang ingat belonjoan, ya itu sholat kita, ya itu yang diandalkan. Ya nggak apa-apa diandalkan kalau bisanya kayak gitu, ya kan? Karena kita memang tingkatannya orang seperti itu. Tapi apa? Kita ini yang harus kita gandoli ya itu para ulama, apalagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita baca sholawat, insya Allah murid kita enak. Selamat dunia, selamat akhir. Ya kan? Makanya alhamdulillah di desa yang jauh dari kota ini masih ada sholawatan ya. Di anak-anak juga sholawatan, tak iso-isone, tak gebu-gebukane, pokoknya ketok enak ya kan. Karena apa? Kalau kita tidak bersholawat ya, urip nggak nikmat ya. Kayak tambah sholawatnya nih Musali itu kan mergodo kurang sholawat ning akhire uripe ora nikmat gampang kebujuk maksiat uripe tersesat, katakan,
bukan itu udah pakai pinjam. Allahumma shalli ala Muhammad. Betul apa namanya? Tentu daftar baru masuk nih, tidak masuk nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli Karena sekolah dahulu.